Makan bakso pakai kuah kaldu sih udah biasa ya sobat makan. Tapi kalau makan bakso pakai buah-buahan ditambah kuah rujak, duh, ini sih definisi bakso unik yang anti mainstream gak sih sobat makan? Nah ini dia, ini tempatnya. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Ibu jadi banget nih. kita juga seneng. Aku tuh lihat di medsos aku, ini tuh katanya viral banget. Alhamdulillah ya Kak. Aku pengen lihat tuh, itu kuahnya tuh kayak apa. Aku pengen kasih tahu. Iya Ibu, aku tuh penasaran banget soalnya kata Audi, ini tuh bakso tapi kuahnya kuah rujak. Benar. Tapi rujaknya itu bukan yang rujak ulek. Iya, rujak buah ya kayak ini rujak buah. Mirip-mirip. Apa aja, ada apa aja selain bakso, buah-buahannya? Bu? Buah-buahannya lengkap seperti rujak pada umumnya. Bentar, bentar. Ini bakso apa rujak sih? Ini bakso rujak. Bakso rujak. Jadi ada buahnya juga. Ada. Ini nih bakso yang kuahnya anti mainstream. Seporsi bakso rujak di sini tuh harganya 26.000 sobat makan. Udah bisa dapat bakso urat, bakso mercon, bakso kecil halus dan potongan buah-buahan yang segar seperti pepaya, jambu, nanas muda, mangga muda, bangkuang, kedongdong dan mentimun. Kuahnya kelihatan seger ya dengan perpaduan rasa asam manis dan pedas. Ini aku for the first time baru dengar begini. Sama, aku juga ini pertama kalinya kayak begini. Aku mau cobain kuahnya dulu deh, ini penasaran. Kuahnya dulu, oke boleh. Bentar. Ini tuh biasanya kalau kuah bakso itu kan bening ya. Iya. Ini warnanya tuh kayak emang udah dibumbuin sama mbaknya, sama yang jualannya. Tuh, lihat Dia deh. tuh Sobat kayak makan. kayak kuah asinan gitu tapi anget. Iya nggak sih, Di? Sekarang aku mau cobain dulu buah-buahnya, Di. Iya, aku juga. Aku cobain belimbing sama jambu nih. Tuh, Aku cobain jambu sama apa ini? kedondong. Kedongdong. Nah, langsung aja. Asem. Asem ya, jambunya juga. Sekarang nih aku penasaran gimana kalau kita gabungin buah sama baksonya. Oke, let's go. No why? Aku pakai Coba ya. mangga sama baksonya nih, sama ada pepayanya nih. Aku pakai Oh. ini. Oh, Aku bakso, kedongdong dan jambu. mantep banget, langsung aja ya. Perpaduan bakso sama mangga sama buah-buahannya pokoknya itu tuh nggak pernah kebayang. Tapi pas Aldi Jujur ya. nyobain, jadinya kayak Nyatu makan yang gurih-gurih, terus dikasih kayak perasan jeruk atau apa, jadi ada asam-asamnya, tapi ini dari buah. Bener, setuju. Dalam satu porsi bakso rujak isi dobel, sobat makan tuh bakal dapat bakso mercon dan urat. Isian bakso merconnya itu ada tetelan dan juga cabai merah. Kelihatannya sih enak, tapi apakah rasanya bakal seenak tampilannya? Yuk deh kita icip-icip. Kita belek, kita sembelih ini. Duh. Ini gede banget. Wow. Wow. Kalau aku lihat selain ada cabenya, dia tuh jadi kayak ada tetelannya gitu loh. Di. Betul. Kita coba nih siram kuahnya. Kita siram ya. Oh, langsung cobain kali ya. Langsung cobain lah. Kita landingkan. Bawah. Pedas. Oh iya lagi. Bakso merconnya enak banget, beneran. Beneran enak banget. Wah, akhirnya udah gak penasaran lagi ya sama rasa dari bakso rujak Taman Kuburan. Walaupun kuah dan baksonya ini punya karakter masing-masing, tapi rasanya itu malah jadi kombinasi yang unik tahu sobat makan. Kuahnya asam manis, baksonya garing, ditambah sama potongan buah yang segar. Wah, bikin Audi dan Chef Kai dibikin susah move on deh. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? Jadi menurut kita berdua, Bakso rujak Taman Kuburan rasanya rating 5. aku mau ngabisin nih. Iya. Di tengah teriknya matahari kota Jakarta, paling pas ditemenin sama yang segar-segar dan manis-manis ya.
Nah, pas banget. Kali ini Geng Rating 5 mau kasih rekomendasi buat kamu. Makan makanan yang kayak agak Chinese agak gimana Chinese gitu. gitu, Tapi ini bener-bener. dari Taiwan. Taiwanese dessert ya? Yes, Taiwanese dessert. Tuh, bentuknya Colorful ya? aja udah menggiurkan ya. Menggiurkan. Ini Dessert House ini menyediakan beberapa menu andalan. Di antaranya nih, ini nih yang paling terkenal, Grace Jelly Series A5. Dari warnanya aja udah menarik banget ya sobat makan. Kira-kira rasanya tuh bakalan kayak apa ya? Yang homemade-nya nih, fat cube ball-nya. nih, fat Ya. cube ball-nya. Rasanya unik ya. Dibilang kenyal banget enggak, masih ada tekstur kayak ubinya Dan ya. ada rasa manis dari ubinya ya, manis natural dari ubinya. Wah, puas nyobain yang manis-manis. Sekarang kita coba yang segar-segar. Ini dia nih, Ice Series H2. Ice creamnya tuh udah menggoda banget. Apalagi buah stroberinya. Kayak udah siap gitu loh untuk disantap. Ini apa? Kalau ini namanya Ice Series, Series H2. Yang paling menggoda nih apa ini? Kayak ada leci ya, Chef? Ada longan. Oh, ini longan. Terus ini ada strawberry ya. Oh, Dan ini strawberry. kayaknya base-nya emang strawberry karena warnanya merah. Merah. Betul. Kalau Sama yang ini apa, Chef? yang Pearl kecil-kecil warna ini, putih ini. rice ball. Selain topping buah yang melimpah dan ice cream yang manis, Ice Series H2 ini juga ada topping rice bowl-nya loh. Eits, jangan dulu. Ini bukan nasi ya, tapi olahan tepung beras yang diproduksi sendiri. Ini apa ini namanya ini, Chef? Caramel Choco Crunchy. Eits, di sini nggak cuma ada dessert aja, tapi ada juga minuman yang nggak kalah enaknya. Salah satunya ini nih, Caramel Choco Crunchy. Kira-kira rasanya itu seperti apa ya? Oh, nice. Karamel Kita Choco bisa lihat Crunchy. karamelnya tuh ya. Aduh, banyak banget. Iya, sampai bawah-bawah nih. Sampai bawah-bawah. Sampai bawah-bawah. tuh. Terus Tuh. ada bintik-bintik coklat, ini coklatnya nih kayaknya. Itu ya. choconya. Kita harus cobain Oke. ntar. Nih, kita aduk-aduk ya. Karamelnya kita aduk-aduk nih Iya, di biar- dinding-dindingnya. Sampai tumpah-tumpah ya. Sampai langsung kita cobain. Ada ada- rasa kopi-kopinya ya. Iya kan, a Dan hint of kopi. coklatnya dia kayak pakai shave coklat kayaknya ya. Kayak crumble coklat gitu ya, Chef ya. Dan aku tahu, aku bisa merasakan ini bahan-bahannya premium semua karena nggak nempel di langit-langit aku. Betul. Oh, Chef Gio. Kenapa? Aduh, aku tuh bener-bener lagi insecure banget ini, Oke. guys. Sobat makan, soalnya tuh tadi aku ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Oh, sedih banget aku. Aduh, tenang Wadi. Nggak usah khawatir. Tinggal ambil handphonenya. Oke, terus Langsung scan QR yang ada di kanan bawah TV kamu. aku bisa ngapain? Langsung bisa nonton rating 5 tentunya. Oh. Dan juga tayangan-tayangan GTV lainnya. Oh, serius? Ya ampun. Tapi nontonnya lewat mana? Nontonnya bisa di mana aja melalui RCTI Plus. Oh, jadi aku scan QR code yang ada di kanan bawah layar Ya, TV. ya. Abis itu aku bisa menyaksikan seluruh Betul, program betul, acara betul. di GTV lewat Iya. RCTI Plus. Seru banget. Seru banget ya. Makanya ya, Sobat Makan sekarang scan. Sobat makan, pasti kalau udah selesai nyoba menu di Fat Bubble dijamin deh semuanya bakalan happy. Dessert yang manis ada, dessert yang nyegerin juga ada, minuman kekinian juga ada. Tapi penilaian dari Audi dan Chef Gio gimana ya? Jadi menurut kita berdua, Fat Bubble Tebet, enaknya real. Arek Surabaya. Audi dan Chef kayak lagi mau cobain nih salah satu makanan khas Surabaya, yaitu belut. Hayo, siapa nih pecinta belut? Hewan satu ini tuh emang punya banyak manfaat ya untuk kesehatan. Selain itu, kalau udah diolah punya rasa yang nikmatnya tuh nggak kaleng-kaleng. Warung belut khas Surabaya ini menyediakan berbagai olahan menu menggunakan bahan dasar belut, sobat makan. Ada belut goreng kering, belut goreng biasa, dan ini nih yang paling laris di sini, belut kuah kemangi. Duh, penasaran gak sih sama rasanya? Re, kita lagi ada di Surabaya, Re. Weh, apa yang tenan, Re? Iya, Re. Tapi
beneran di Surabaya nggak sih? Enggak, ini Surabaya, Jakarta. Oh iya, Surabaya di belahan Jakarta. Bener. Ini menunya doang yang khas Surabaya nih. Oh, apa nih? Boleh dijelasin nggak nih apa? Kalau ini adalah belut. Warung ini menggunakan belut tambak yang dikembangkan sendiri. Pokoknya dijamin fresh belutnya. Untuk mengolahnya ada 2 jenis cara menggorengnya nih sobat makan. Ada yang digoreng kering dan goreng biasa. Biasanya ya, kalau misalkan gorengan gini itu kan biasanya kita kayak sayurannya ada kol goreng kan. Nah kamu notice nggak? Ini ada yang beda. Ini tuh dia nggak pakai kol goreng, tapi ini bawang putih goreng yang digoreng dengan cangkang-cangkangnya. Iya bener. Sekarang Audi sama Chef K ini mau cobain menu belut gorengnya. Belut khas Surabaya. Bener banget. Nih langsung aja ya. Kalau yang ini, dia tulangnya nggak bisa dimakan sih, karena aku mintanya goreng normal tapi lihat tuh dagingnya, aduh. Nih ya, biar sobat makan lihat nih ya, seberapa banyak dagingnya tuh. Saking enaknya itu belut sampai nasi dan lalapannya tuh dilupain. Sekarang cobain makan belut pakai nasi kali ya, sobat makan. Kita coba campur sama nasinya nih. Pakai nasi anget ya, sobat makan ini enak banget ya. Sama sekarang aku penasaran juga sama si bawang putih gorengnya nih. Lihat tuh. Jadi dia cuma digeprek, terus udah gitu digoreng. Kan? Oh. Enak banget kan pakai bawang putih kan? Wah, pakai bawang putih langsung makin berasa ya. Jadi lebih gurih banget deh. Jadi bawang putih itu sebenarnya tuh punya 2 karakter. Dia kalau misalkan digorengnya nggak terlalu matang, bakalan masih ada kerasa kayak pedes-pedesnya gitu. Nah tapi kalau misalkan digoreng sampai empuk banget, dia langsung keluar rasa manisnya. Bahkan kalau misalkan kita nggak cium aromanya, itu teksturnya kayak kentang. Iya kan? Aku mau makan nih belut pakai daun kemangi sama si bawang putihnya. Aduh. Enak banget. Next, ada satu menu yang wajib sobat makan icip kalau mampir ke warung belut khas Surabaya. Ini dia nih, belut kuah kemangi. Cukup unik ya. Kalau biasanya kan kuah kemangi itu dimasak menggunakan daging ayam atau ikan. Di warung ini malah menggunakan belut. Kita coba icip kuahnya dulu yuk. Tapi aku nggak tahu nih yang tengah ini apa sih, Chef? Nah ini tuh kalau masih belut juga, tapi ini kayaknya dia pakai kuah kemangi deh. Oh, kemangi. Tapi aku pengen cobain dulu sih nih kuahnya nih. Ya? Penasaran aku. Coba. Iya deh, yang ini kemanginya nggak terlalu intimidating ya. Wah, walaupun kuahnya banyak menggunakan daun kemangi, tapi rasanya tetap dominan gurih ya. Kalau kuahnya aja udah enak, gimana rasa dagingnya ya sobat makan? Aku sih mau cobain deh, langsung aja. Nah. Makan yang pedas-pedas tuh gak lengkap kalau gak ada teman lalapannya. Duh, emang ciri khas warga plus 62 banget deh. Ditambah lagi ada taburan bawang putih goreng yang bikin rasa sambelnya makin gurih. Langsung aja diuak-uak. Diuak-uak nih, kena kuah-kuahnya dikit. Pakai daun kemangi. Nih. Full senyum deh hari ini. Cobain semua menu yang ada di warung belut khas Surabaya. Kira-kira apa kata Audi dan Chef K ya soal rasanya? Rating dari kita adalah 1, 2, 3. belut khas Surabaya. Rasanya rating 5. Ada sobat makan. Aku lagi bikin dimsum spesial buat Audi. Tungguin terus ya. Duh, Chef Gio jadi meleleh deh. Udah ganteng, pinter masak lagi. Eits, jangan terlena dulu. Kali ini geng rating 5 mau spill tempat makan dimsum terenak di Jakarta Selatan. Apalagi kalau bukan dimsum endut. Kira-kira menu apa ya yang akan dibuatin Chef Gio untuk Audi? Yuk ikutin terus. Kenapa Audi? Aduh, aku tuh lagi takut endut.
endut banget, Chef. Enggak, kenapa emangnya? Mana kita lagi di dimsum endut, nanti kalau aku makan ini jadi endut nggak sih? Tapi emang ini menggoda banget sih. Iya Iya nggak sih? kan? Yang ini loh. Tuh, yang ini loh. mentai, yang bakar. Ini katanya ya, menurut FYP aku, ini tuh dimsumnya dibuat sendiri, Chef. Oh iya? Iya katanya. Semuanya? Semuanya, dan Wow. ini murah banget. Masa dimsum mix 4 rasa ini harganya cuma 10.000. 10.000. 10.000 sobat makan. Usut punya usut nih sobat makan, ternyata saus dan dimsum yang ada di tempat ini produksi sendiri loh. Kita coba Coba dimsumnya ya. aja ya. Wow. Selain ada dimsum original dengan varian topping di atasnya, ini dia salah satu menu spesial dimsum mentai. Kelihatan dari saus mentainya yang udah enak banget. Tapi kira-kira rasanya gimana ya? Ini salah satu yang aku bikin spesial buat kamu. Serius? Ini chef sendiri yang nge-torch. Bener. Ih, emang. Ini aku yang torch, makanya torchnya rapi kan. Emang skill chef itu tidak perlu diragukan. Nge-torch aja rapi banget. Bener. Wah. Karena kita tuh lihat dengan mata, jadi semua tuh harus cantik. Bener. Biar dari mata turun ke hati. Gitu ya kan. Kita cobain aja lah langsung. Ya, kita cobain langsung ya. Cheers. Cheers. Bau banget. Duh, sampai cemong nih. Setebel itu ya? Tebal banget. Menurut aku, mentainya nggak terlalu manis. Kan Ya. ada tuh yang mentai yang terlalu manis. Ya. Kalau ini nggak, malah lebih kayak ke asin. Iya, dia asin gurih ya. Asin gurih ya. Asin gurih dan pedesnya juga nggak terlalu pedas, Bener. jadi enak. Jadi ini kayak sih semua orang bisa makan sih. Iya. Ya. Sekarang aku mau kamu juga cobain yang mentai Ah. makan sama chili oil. Chili oil, aduh. Aku tuh Nih. kalau makan dimsum yang pertama kali aku cobain itu chili oilnya, Chef. Iya. Karena chili oil tuh bener-bener membuat aku hal yang utama di dalam Bener. dimsum. Tuh, Kita cobain ya. kita cobain ya. Wow. Chili oilnya Pedes pedes ya? ya. Iya. Aku juga ngerasa gitu sobat makan. Jadi ini chili oilnya bener-bener kayaknya cabenya tuh banyak ya. Generous berarti. Generous, Dia bener. benar-benar pakai cabai yang real ya. Bener real. Jadi antara oil sama cabenya tuh bener-bener 50-50 Iya. ya. Sekarang kita coba yang spesial nih. Aduh. Menu baru. Ini Menu apa? baru dari dimsum endut. Ini juga aku spesial loh bikin buat kamu. Ini kamu juga yang bikin. Pantes suaranya cantik banget. Kita coba yang ini namanya dimsum bakar. Jangan kelupaan, masih ada satu menu buatan Chef Gio sekaligus menu terbaru dimsum endut ini nih sobat makan. Namanya dimsum bakar. Ini semua Chef Gio yang buatin spesial loh buat aku loh. Coba Iya, lihat. Kalau ini jadi dia ada racikan sausnya. Racikan sausnya yang menyelimuti dimsumnya dan Oke. habis itu dibakar. Coba kita coba aku pakai ini. Waduh, tuh lihat tuh bakarannya. Bakarannya ya. Dan ini juga di torch. Audi. Oh, ini di torch Ini di juga. torch juga. Oh. Jadi buat dapetin gosong-gosongnya itu di luar. Coba ya, cheers. Cheers. Wah, tapi lumayan pedas juga ya. Lumayan pedas juga. Tapi bakaran kamu enak banget ya, jadi terasa gitu. Pas ya. Smoky-smoky-nya tuh Smoky-smoky-nya dapet terasa ya. banget. Kan spesial. Bener. Dijamin deh kalau sobat makan ke tempat ini pasti langsung kenyang banget. Isi dimsumnya full daging, sausnya enak, variannya juga banyak. Mantep banget deh. Tapi kalau penilaian dari Audi dan Chef Gio gimana ya? Jadi Odi, menurut kita dimsum endut rasanya rating 5.